Oke teman-teman, hari Sabtu ini saya mencoba mendaki Bukit Bendera yang ada di Desa Cupang. Jadi bukit ini sebenarnya dekat dengan rumah, jadi cuman membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari rumah untuk ke bukit ini. Tadi ada info dari pihak tempat wisata, kan untuk trekking ke Bukit Bendera ini kita harus melewati wisata Batu Lawang. Dan sekedar informasi, katanya bukit ini jalurnya udah ketutup. Ya, jadi kemungkinan memang jarang sekali pendaki yang mendaki ke Bukit Bendera ini. Jadi kalau misalnya itu, ya wajar saja kalau misalnya jalurnya ketutup. Terus mereka sedikit meragukan saya karena ya mungkin jalur yang ketutup. Terus saya coba meyakinkan untuk mendaki ke Bukit Bendera ini, karena sebenarnya saya sudah beberapa kali sudah pernah mendaki ke bukit ini, namun bersama teman-teman. Jadi ini pertama kali saya mendaki Bukit Bendera sendirian, teman-teman. Terakhir saya mendaki bukit ini kalau tidak salah tahun 2021. Entah mengapa ada magnet tersendiri, saya kembali lagi pada bukit ini. Oke, ini ada percabangan jalur. Saya masih ingat untuk ke Bukit Bendera itu kita ngambil sebelah kanan, sebelah sana. Kalau ke sana itu nanti malah muter mengelilingi Bukit Bendera. Jadi kita ambil sebelah kanan. Oh iya, tadi pihak tempat wisata juga memberitahukan bahwa Bukit Bendera ini sebelumnya pernah kebakaran ya. Kita bisa lihat hampir semua pohon ini mengering. Mungkin ini karena efek dari kemarau yang berkepanjangan. Jadi wajar saja kalau misalnya sebuah bukit atau gunung ini terjadi sebuah kebakaran ya. Nanjak terus. Cuaca yang panas menyertai perjalanan, tambah trek jalur yang jarang ada landainya, menyebabkan perjalanan kali ini menguras tenaga. Saya sudah sampai pos 1 Bukit Bendera. Jadi sebelumnya saya mendaki Bukit Bendera ini mencoba mencari informasi dari media sosial, namun ya hasilnya nihil. Jadi saya memutuskan untuk ke tempatnya langsung. Mudah-mudahan saya bisa sampai puncak dan kembali lagi dengan selamat. Amin. Yuk kita lanjut. Sesampainya di pos 1, saya merasa optimis bahwa jalur pendakian tidak tertutup seperti yang dibilang orang base camp.
Saya merasa terkejut. Jalur yang saya ingat 2 tahun yang lalu sudah berubah di depan mata. Hal ini disebabkan oleh kebakaran yang membuat vegetasi jalur pendakian telah berubah. Sebenarnya saya juga agak bingung sih, karena saya terakhir di sini ke Bukit Mendera ini udah lama ya, jadi ya agak-agak lupa sih jalannya. Apalagi dengan kejadian habis kebakaran, jadi ya jalurnya berbeda ya. Jadi kita bisa ya coba lihat. Jadi uniknya dari Bukit Mendera ini, jalurnya kalau kita masuk dari pos 1 ini sudah disambut dengan pohon bambu, hutan bambu. Ya. Ini jalurnya memang benar-benar hilang. Entah saya yang salah jalur atau gimana. Coba lihat. Saya juga bingung nih mau ngambil jalan kemana. Oke. Beberapa kali reruntuhan bambu menutupi jalur pendakian. Namun di sini saya masih optimis bahwa saya mampu sampai puncak Bukit Mendera. Cuaca panas membawa saya pada rasa di mana haus melanda tenggorokan. Saya di sini memutuskan untuk istirahat sebentar.
asli ini. Trek dari pos 1 sampai atas itu jalannya nanjak terus ya teman-teman. Jadi cukup menguras tenaga bagi kalian yang jarang olahraga seperti saya. Still, itu treknya nanjak terus. Wis. Di antara pohon bambu, saya terus berjalan. Pada saatnya, saya dilanda keraguan. Apakah saya mampu melanjutkan perjalanan ini? Asli teman-teman, saya tidak bisa berkata-kata lagi karena treknya nanjak dari pos 1 sampai atas, itu nanjak terus teman-teman sampai sana. Lihat, gila kan, sampai sana nanjak. Di sini hati saya merasa tenang ketika akhirnya saya menemukan petunjuk jalur pendakian. Tentu saja saya merasa optimis kembali. Dari atas, dari pos 1 sampai ke puncak itu nanjak terus teman-teman. Asli, ini sangat-sangat menguras tenaga ya. Saya bingung nih, ini lurus apa nanti belok kiri ya? Karena jalurnya itu emang gak ada sama sekali ya, kayaknya udah ketutup gitu, jadi saya susah ya menentukan jalurnya di mana. Sedangkan treknya pun kalau misalnya saya lurus ke atas sana
itu kayaknya nggak mungkin deh. Terakhir saya mendaki ke bukit ini tuh nggak ada ya trek yang kayak nanjak seperti ini, yang nanjak banget gitu. Tapi kemungkinan besar ke sana sih. Jadi mungkin saya nanti ada dua keputusan, antara lanjut ke puncak apa langsung turun, karena treknya emang sudah ketutup ya. Oke teman-teman, setelah menimbang beberapa hal, kayaknya saya harus turun deh, karena jalurnya sudah ketutup, yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dipaksain juga nggak bakal bener sih, apalagi dengan trek yang bebatuan seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah estimasi waktunya, karena treknya yang nggak jelas, maka nanti akan memakan waktu yang panjang, sementara sekarang sudah menjelang asar ya. Jadi kalau misalnya dipaksain itu nggak bakal bener sih. Jadi saya memutuskan untuk turun saja. Ya walaupun nggak sampai puncak, tapi saya di sini banyak mengambil pelajaran ya, karena suatu perjalanan itu atau mendaki itu sebenarnya nggak harus, kita untuk tidak menuntut nggak harus sampai puncak sih. Kita berada dalam proses perjalanannya aja sudah sangat bersyukur. Oke, nanti saya lanjut di bawah ya, karena perjalanan turun pun tidak mudah ya.